Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan manusia hidup di dunia ini sia-sia. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Imam Asy-Syafi'i berkata, ay la yu'mar wa la yunha. Tidak diberikan perintah dan tidak diberikan larangan, itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'alallahul malikul haq. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Semua ini Allah ingatkan kepada kita sebagai manusia, ya akhwal Islam, bahwa kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Kewajiban kita adalah untuk senantiasa mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Kita adalah hamba. Kita hidup di dunia tidak seperti binatang ternak yang hanya makan, minum, dan kawin, karena tidak ada untuk mereka surga dan neraka. Sedangkan untuk manusia, Allah telah menyediakan surga dan neraka. Siapa yang menaati Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Dan siapa yang memaksiatinya, maka Allah akan menyiksanya dengan nerakanya. Ketika seorang hamba menyadari tujuan hidupnya di dunia, dia akan berusaha untuk meniti jalan yang diridhai oleh Allah penciptanya. Dia akan paham kemana dia harus melangkahkan kakinya, dan hidupnya akan terbimbing karena ia yakin akan adanya hari pembalasan, di mana manusia akan diberikan oleh Allah balasan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan walaupun sebesar biji sawi,
niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji sawi, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Seorang hamba yang yakin bahwa dirinya adalah hamba Allah akan berusaha menghambakan dirinya kepada Allah, bukan menghambakan dirinya kepada syaitan, bukan menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya, dan bukan pula menghambakan dirinya kepada dunianya. Dia lebih ridha untuk menjadi hamba Allah, untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia senantiasa bergembira untuk diatur oleh Rabbnya, karena dia yakin bahwa penciptanya pastilah maha kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu ya akhwal Islam, betapa bahagianya seorang hamba dan betapa indah hidupnya ketika dia mengenal Allah penciptanya, ketika dia berusaha untuk menaati Allah walaupun perintah Allah tidak sesuai dengan keinginannya, dan ketika dia berusaha untuk meninggalkan larangan Allah walaupun larangan Allah sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Ya akhwal Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di dunia ini, dan Allah memberikan kepada manusia ujian demi ujian yang menimpa kehidupannya. Ujian itu akan menyaring keimanannya. Siapa yang berkata kami beriman, Allah pasti akan mengujinya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutaraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Walaqad fatana alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Quran surat Al-Ankabut ayat 3. Oleh karena itu, perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini penuh aral yang melintang. Syaitan pun berusaha menggoda kita, dan iblis telah bersumpah dan ia berkata, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau telah mesesatkan aku ya Allah, aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Quran surat Al-A'raf ayat 16. Dia menggunakan segala cara ya akhwal Islam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Subhanallah. Belum lagi dunia yang sangat menipu. Banyak manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia, seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Setan pun menjadikan dia lupa kepada kematian. Ketika kematian telah mendatanginya, mereka baru berkata, "Ya Allah, tolonglah tunda walaupun 1 menit." Namun apabila ajal telah sampai di kerongkongan, tidak mungkin kematian tersebut ditunda lagi. Maka hendaklah setiap kita berfikir, untuk apa kita hidup di dunia? Hendaklah kita menggunakan akal yang Allah telah berikan kepada kita untuk memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridai olehnya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin hamba-hambanya tersesat jalan, maka Allah pun mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat jalan kebenaran serta menuju jalan surga. Maka Allah menurunkan syariat bukan untuk memberatkan kita, melainkan karena Allah sayang kepada kita. Gunakan akal pikiran kita. Adakah perintah-perintah Allah yang merugikan hidup kita? Adakah larangan-larangan Allah yang apabila kita tinggalkan akan merugikan hidup kita? Jawabannya tidak ada, ya akhwal Islam. Karena perintah-perintah Allah dan syariatnya tidak lepas dari ilmu Allah yang luar biasa, penuh dengan kasih sayang dan keadilannya. Maka pastilah syariat Allah sangat indah sekali dan cocok untuk setiap tempat, waktu dan zaman. Maka tidaklah kita bahagia meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kita ridha untuk diri kita mengikuti syariat Allah yang langsung turun dari pencipta alam semesta? Tidakkah kita merasa gembira ketika kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya? Ataukah kita lebih mengharapkan kehidupan dunia sehingga kita menganggap dunia segala-galanya, lalu kita tidak lagi peduli dengan agamanya? Silahkan, liman syaa minkum ayastaqim, kata Allah. Bagi siapa yang mau untuk istiqomah, silahkan. Tapi ingat, pasti di sana ada sebuah hari yang ditegakkan padanya keadilan dan diberikan padanya balasan. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal amalana ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih walata umurina ya rabbal alamin. Waj'alna minat tawabina waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.